Ya, oke teman-teman. Jadi PKBI ini sekarang kita sudah melakukan pendampingan sejak tahun 2012 di beberapa provinsi. Saat ini kita sudah mendampingi di 16 provinsi. Mulai dari saya sebutkan dulu provinsinya di mana saja, karena kemungkinan juga mungkin teman-teman nanti bisa beraktivitas dengan rekan-rekan kita di sana. Itu ada di Medan, ada di Riau, di Jambi, kemudian di Palembang, kemudian di Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Yogyakarta, NTT untuk di wilayah timurnya, Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Selatan, dan kemudian di tengah kita ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Itu adalah wilayah dampingan kita bekerja sama dengan LPKA. Nah, di saat ini saya juga ditemani salah satu dari teman-teman kami yang melakukan kegiatan, yaitu ada Mas Manto dan juga Mas Mimin. Nah, Mas Manto ini adalah rekan dari PKBI, mitra dari PKBI yang memang langsung melakukan kegiatan implementasi di LPKA di Palembang, di Kota Palembang. Nah, apa saja sih sebenarnya yang PKBI lakukan? Pada dasarnya adalah yang PKBI lakukan hanyalah untuk mengimplementasikan yang namanya Undang-Undang SPPA, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa anak-anak di LPKA ini cenderung mendapatkan stigma yang buruk. Mereka dicap menjadi anak yang nakal, anak yang bandel, orang-orang tidak mau mengurusi mereka, bahkan ya mereka hanya saya bilang sebelah mata juga malahan mungkin tidak dianggap sama sekali. Orang selalu mencitrakan mereka anak-anak yang nakal, sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak terenggut dari mereka, hak-hak mereka yang terenggut. Jadi yang PKBI lakukan adalah hanyalah untuk memenuhi hak-hak dasar dari anak-anak. Kita tidak melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan, tapi kita hanya mau melakukan untuk pemenuhan hak-hak dasar anak ketika dia berada di dalam LPKA atau ketika dia lagi menjalani pembinaan. Nah, apa aja sih yang PKBI lakukan? Sebenarnya yang PKBI lakukan itu ada 3 hal besar. Yang pertama yaitu terkait dengan pemenuhan layanannya. Nah, jika nanti teman-teman punya kesempatan untuk bermain ke LPKA, teman-teman bisa melihat bahwa ketika anak-anak itu masuk ke dalam LPKA, maka dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan sekolahnya. Ibaratnya ketika dia tersandung oleh kasus, itu anak-anak akan diputus dari sekolahnya. Banyak pihak, baik itu masyarakat menstigma, sekolahnya menstigma, teman-temannya menstigma, bahkan ada dari keluarganya sendiri yang tidak mau lagi mengurus mereka atau sudah menganggap mereka itu bukan lagi anak. Nah, itu terjadi, teman-teman. Nah, itulah yang dilakukan oleh PKBI. Kita mencoba bahwa dia masih anak, pada dasarnya mereka adalah korban dari lingkungan yang membuat mereka akhirnya bisa saya sebut ter ya terjerumus untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, dan akhirnya ketika dia di LPKA pun kita mengusahakan untuk dia tetap mendapatkan layanan pendidikannya salah satunya. Kemudian juga kita mengusahakan untuk dia tetap dapat memeriksakan kesehatannya dengan baik dan juga untuk mendapatkan perolehan untuk identitasnya mereka. Nah, selain itu teman-teman, karena mereka mendapatkan stigma yang sangat buruk ini, sehingga mereka sulit untuk mereka kehilangan percaya diri. Itu pertama. Banyak sekali anak-anak ini yang dia murung, yang dia susah untuk kita dekati. Kemudian juga mereka tidak mendapatkan penerimaan yang baik, sehingga yang dilakukan oleh PKBI adalah pendampingan kepada anak-anak ini untuk mengembalikan percaya dirinya dan kemudian juga mempersiapkan anak-anak ini untuk dapat kembali ke lingkungannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah PKBI juga menguatkan keluarganya. Jadi PKBI kita kalau dalam kegiatan kita menyebutkan nama itu adalah home visit, kita mendatangi keluarganya, membangun kembali komunikasi dengan keluarganya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak dan tetap membutuhkan dukungan dari keluarga-keluarga. Nah, kita membangun keluarganya, kemudian juga lingkungan masyarakatnya sekitar mereka untuk dapat menerima si anak ketika anak ini nanti dia selesai masa pembinaannya atau dia sudah keluar dari LPKA. Nah, saya sedikit cerita dulu teman-teman, kalau dalam mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama lapas ya. Nah, lapas itu digunakan untuk, saya sedikit menggunakan nomenklatur, lapas itu digunakan untuk napi dewasa, tapi untuk napi anak itu kita menyebutnya LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan dia mempunyai ruangan khusus atau bangunan khusus dan peraturan yang khusus juga. Hal ini semua tercantum di dalam undang-undang teman-teman, diatur dalam undang-undang SPPA namanya Sistem Peradilan Pidana Anak.
bagaimana sebenarnya harusnya anak-anak ini diperlakukan. Mungkin banyak dari teman-teman, waduh kalau di penjara itu seperti apa ya? Mungkin nanti Mimin bisa cerita lebih banyak. Tapi sekarang ini adanya program peduli ini adalah kita juga mencoba untuk merubah mindset dari orang-orang bahwa sekarang pun penjara itu sebenarnya tidak seseram yang teman-teman bayangkan yang untuk anak. Karena semua itu sudah diatur di dalam Undang-Undang SPPA itu sendiri. Bagaimana ketika anak harus berhadapan dengan aparat hukumnya, bagaimana diatur seperti jaksa itu harus menggunakan baju safari, kemudian bagaimana pengamanannya juga tidak seperti orang dewasa, seperti itu teman-teman. Jadi semacam, kalau saya bilang sih, saya bisa melihat itu seperti dormitori bagi anak-anak untuk membangun jiwa bagi mereka. Teman-teman, jadi siapa yang melakukan semua kegiatan pendampingan ini bagi anak-anak di daerah itu adalah teman-teman remaja dari PKBI. Jadi teman-teman ini tergabung dalam sebuah program remaja yang kita sebut dengan namanya Youth Center. Jadi memang mereka melakukan banyak sekali aktivitas dan kegiatan-kegiatan terhadap remaja. Nah, dan salah satunya adalah melakukan pendampingan di LPKA. Apa aja sih kegiatan yang mereka lakukan di LPKA? Biasanya secara rutin mereka datang ke LPKA melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas minat bakat buat anak-anak. Itu yang pertama. Nah, apa aja sih kegiatannya? Seperti mungkin nanti Grace bisa bantu untuk sharing gambar ketika ada anak-anak melukis. Nah, banyak dari anak-anak itu sebenarnya kan ketika di LPKA itu nggak ada aktivitas ya, selain ya sekarang itu mereka bisa sekolah dari jam 8 kira-kira sampai jam 10, kemudian nanti siangnya mereka sudah nggak ada kegiatan lagi. Nah, biasanya saat itu teman-teman kita akan datang melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas. Tidak hanya sendiri, teman-teman remaja kita juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman remaja lainnya ataupun dengan beberapa organisasi atau komunitas lainnya. Oke, salah satunya adalah misalnya kita mengajak komunitas bola untuk melatih bola bagi anak-anak di LPKA. Kemudian kita juga mengajak anak-anak untuk belajar untuk meningkatkan soft skill-nya dengan melatih mereka untuk bisa bercukur rambut. Nah, selain itu yang utama dilakukan oleh teman-teman remaja PKBI adalah melakukan dukungan psikososial, di mana di sana teman-teman PKBI itu akan melakukan konseling ya buat anak-anak. Mungkin teman-teman nanya apa sih ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda. Nah, kalau aku sih bisa menyebutkan ada 3 hal nih yang bisa dilakukan anak-anak muda secara umum. Yang pertama adalah teman-teman itu bisa menyebarkan hal positif bagi AMPP ini ke masyarakat luas. Karena saking banyaknya orang-orang yang masih menganggap bahwa mereka ini ya udahlah nggak usah diurusin lah, emang itu udah ganjaran bagi mereka. Nah, bahkan ya ada yang diruqyah dan segala macam ya. Itu yang terjadi. Nah, kalau menurut saya adalah yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman remaja adalah mendukung teman-teman remaja lainnya. Seperti itu. Dengan cara menyebarkan hal-hal positif tentang teman-teman AMPP ini. Nah, karena banyak teman-teman AMPP ini juga mereka masih punya banyak apa ya? Kalau saya bilang tidak ada yang berbeda, mereka juga mempunyai cita-cita, mereka juga masih punya peluang yang besar ke depannya untuk mencapai cita-cita mereka itu sendiri. Saya juga nanti akan bercerita, nanti di belakang itu ada salah satu foto juga anak yang sekarang dia sudah menjadi chef setelah dia keluar dari LPKA. Seperti itu. Nah, apa hal kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah beraktivitas bersama anak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini juga yang telah dilakukan oleh teman-teman remaja di PKBI, bahwa mereka itu sangat minim dengan kegiatan. Hanya ya kegiatan rutinitas ya. Lebih banyak itu ketika siang hari itu sudah tidak ada kegiatan. Nah, di sana adalah manfaat baik bagi teman-teman untuk bisa berkegiatan dengan mereka. Itu bisa apa aja teman-teman. Kayak yang sudah dilakukan oleh teman-teman remaja PKBI, itu kita melukis bareng dan akhirnya kita bikin komik curhat dari teman-teman. Kemudian kita juga nonton bareng kadang, dan kemudian kita ngebahas sebuah buku, ngasih buku, dan kita ngebahas buku. Hal-hal simpel-simpel seperti itu, tapi mereka sangat merasakan efeknya dan sangat senang. Saya ingat banget ketika saya pernah berkunjung ke salah satu LPKA juga mereka menyampaikan kayak gini, kakak jangan sampai nggak main ke LPKA ya gitu, karena kalau kakak nggak datang saya juga nggak bisa keluar dari sel gitu, ibaratnya dia hanya di dalam sel. Nah, itu yang dia sangat senang ketika teman-teman datang, dia tuh merasa punya teman dan ada tempat untuk bercerita.
Kemudian yang kedua adalah membangun solidaritas. Nah, membangun solidaritas ini teman-teman, mari kita sama-sama menurunkan stigma dari anak-anak ini dengan merangkul semua teman-teman remaja lainnya untuk juga dapat menyuarakan hak-haknya mereka. Nah, itu banyak cara untuk zaman sekarang kalau menurut saya, apalagi kita yang masih remaja ini, segala media kita bisa gunakan. Baik itu dari IG, mungkin kita juga bisa juga mengadvokasi ke pemerintah melalui video-video atau film-film yang teman-teman buat. Jadi kita bisa membangun solidaritas yang kuat bahwa kita perlu mendukung teman-teman yang ada di dalam penjara. Nah, terkhusus untuk COVID ini, teman-teman, saya sedikit mau bercerita juga bahwa ada beberapa dari teman-teman kita yang di dalam LPKA itu masih minim sekali untuk mendapatkan kalau saya bilang perlindungan dirinya ya terhadap COVID ini. Nah, dengan ini pun menurut saya kita juga bisa menyuarakan bahwa mereka yang sudah termarginalkan ini perlu kita lihat sedikit gitu, kita perlu melihat lebih lah ya, kalau saya bilang melihat lebih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, ini foto yang ini adalah kegiatan kami bersama dengan teman-teman remaja di luar PKBI untuk melakukan sosialisasi tentang kegiatan di LPKA. Nah, ini kegiatan Ghost to Campus di Unpad akhir tahun yang lalu. Dan ini adalah kegiatan kami sedang briefing untuk mempersiapkan kegiatan di hari berikutnya. Fotonya boleh di next, saya nanti cerita aja dari fotonya. Nah, ini teman-teman setiap tahunnya teman-teman kita dari program peduli ini melakukan kalau saya bilang ini hal yang sangat menarik itu. Di Hari Anak kita dapat mengumpulkan semua anak-anak yang memang mereka mungkin punya kesempatan kecil untuk dapat berkumpul secara ramai dan mendapatkan kebahagiaan melalui kegiatan yang kita buat. Nah, ini adalah kegiatan Hari Anak tahun lalu di Makassar, di mana kita juga melibatkan teman-teman dari LPKA untuk dapat hadir. Nah, mungkin teman-teman nanya, kok bisa sih teman-teman yang di LPKA itu bisa keluar dari LPKA? Nah, saat ini PKBI itu sudah memiliki kerjasama yang baik dengan Dirjenpas, sehingga kita kalau saya bilang, kita mendapat sedikit peluang yang lebih besar untuk bisa mengajukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah dengan mengajak anak-anak ini untuk bisa berkolaborasi dengan anak-anak lainnya, untuk bermain bersama dan belajar di kegiatan Hari Anak Nasional. Ini adalah kegiatan-kegiatan di mana kami membangun teman-teman remaja kami, PKBI, untuk paham akan isu inklusi sosial ini terlebih dahulu. Jadi, teman-teman sebelum mereka masuk ke dalam berkegiatan dengan teman-teman di LPKA, kami melakukan capacity building dulu buat teman-teman, memahami isunya dan mempersiapkan mereka untuk bisa menjadi teman sebaya bagi teman-teman di LPKA. Ini adalah kegiatan juga kita melibatkan teman-teman LPKA di kegiatan waktu ini kegiatan Jambore Anak ya, yang dibikin oleh KPPA akhir tahun lalu. Itu aja sih kira-kira Mas Puput, cerita dari PKBI tentang kegiatan bersama teman-teman di LPKA. Nah, di sini saya nggak sendiri, ada Mas Manto dan juga Mimin, Muslimin, yang juga akan bercerita tentang apa yang mereka lakukan di Palembang. Ya, yang pertama ini sebenarnya saya bisa cerita bahwa anak itu memang sudah menjadi concern-nya PKBI. Yang pertama adalah isu anak dan remaja itu sudah menjadi concern-nya PKBI. Nah, yang kedua yang PKBI lihat adalah bahwa anak-anak ini memang mereka tidak mendapatkan haknya yang seharusnya mereka terima gitu. Hal itu tidak harus tercabut gitu ketika mereka mungkin tersandung beberapa kasus, sehingga PKBI sangat peduli untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah namanya anak-anak ya, mereka itu masih generasi muda yang kita tidak tahu ke depannya mereka itu akan menjadi seperti apa. Tapi jangan sampai kita mengucapkan mereka akan menjadi seperti apa. Kita tetap perlu mempersiapkan mereka. Mereka masih punya masa depan. Mereka masih punya peluang yang baik untuk ke depannya. Sedangkan ketika mereka di dalam LPKA itu hal-hal itu sudah mulai terbatas mereka dapatkan. Nah, hal tersebutlah yang membuat PKBI benar-benar ingin berkontribusi di dalam LPKA untuk membangun jiwa teman-teman ini kembali agar mereka bisa meneruskan atau melanjutkan kehidupan dan cita-citanya dengan baik. Nah, hal pertama yang kita lihat, kita melakukan asesmen sih di awal-awal. Banyak dari mereka adalah yang pertama kehilangan percaya diri, karena orang tuanya tidak mau mengurusi mereka, gitu, keluarga tidak mau mengurusi, lingkungan tidak mengurusi, pemerintah juga mungkin
sangat banyak yang diurusi pemerintah, sehingga juga tidak begitu punya banyak kesempatan untuk mengurusi mereka. Nah, hal itulah yang membuat kami, oh ya kita perlu untuk ikut dalam hal ini membangun anak-anak di LPKA. Seperti itu Mas Puput. Yang harus menjadi kacamata kita adalah mungkin dari sini ada teman-teman yang dari hukum itu mengetahui ada namanya anak sanksi, ada anak pelaku, ada anak korban, tapi pada dasarnya dalam hal ini saya ingin menghimbau bahwa pada dasarnya mereka adalah tetap anak korban. Walaupun mungkin dalam nomenklaturnya di hukum ada nama anak pelaku, anak saksi dan lain-lain, tapi berdasarkan pengalaman saya ketika beberapa kali berkunjung ke LPKA ini dan melakukan sedikit interview dengan teman-teman di LPKA, itu pada dasarnya adalah mereka kalau saya bilang kurang kasih sayang, mereka tidak terperhatikan, korban dari lingkungan, hubungan yang tidak begitu harmonis dengan keluarga, atau bahkan mungkin mereka tidak punya keluarga. Sehingga saya bisa menyebutkan bahwa mereka adalah korban dari segala bentuk lingkungan yang ada, sehingga membuat mereka harus melakukan hal tersebut. Seperti itu Mas Puput. Dengan cara itulah sebenarnya menjadi modal dari PKBI untuk mau bergerak. Kita tidak pernah menyebut mereka anak pelaku dan segala macam, tapi semuanya mereka adalah anak korban yang perlu kita penuhi juga hak-haknya sebagai anak. Saya bisa menyebutkan di sini bahwa LPKA Palembang itu menjadi LPKA terbaik di tahun 2018. Ya benar ya Mas Manto ya. Sampai juga ada pihak dari luar yang datang juga berkunjung ke LPKA Palembang melihat perubahan yang terjadi di Palembang. Nah, mungkin Mas Manto bisa bercerita singkat saja Mas Manto dari awal LPKA yang saat itu masih jeruji besi hingga sekarang sudah sangat safari di Palembang. Jadi cerita tentang LPKA. Jadi program peduli PKBI daerah Sumatera Selatan itu diawali di tahun 2014 ya. Di 2014 itu yang menjadi kepala LPKA adalah Pak Faidoni. Jadi selama program peduli ini sudah berjalan, itu sudah 5 kali penggantian kepala LPKA. Yang sekarang yang baru ini adalah Pak Tri. Nah, dari kelima itu banyak menghasilkan berbagai perubahan-perubahan yang dialami. Di tahun 2014 itu Pak Faidoni itu mulai merintis sekolahnya filial. Jadi sekolah filial yang keberadaannya ada di LPKA. Masuk ke tahun berikutnya 2015 itu diganti dengan Pak Endang Lintang Herdiman. Nah, dengan Pak Endang Lintang Herdiman ini itu membuat dampak daripada suatu perubahan nomenklatur dari lapas anak itu menjadi LPKA yang secara resminya itu dilaksanakan kalau nggak salah di Bandung ya. Nah, dari perubahan itu perubahan nomenklatur tadi ya, jadi jeruji besi yang tadinya lapas anak menjadi LPK kelas 1 Palembang berjeruji besi, kemudian itu dengan gembok-gembok besarnya dengan fasilitas yang sangat minim sekali. Nah, dengan adanya perubahan tadi, maka jeruji besi dan kawat berduri itu secara berangsur-angsur kita hilangkan. Hilangkan, kita berkoordinasi dengan Pak Endang bagaimana caranya itu karena sudah berlakunya lapas LPKA kelas LPKA, maka kita secara berangsur-angsur mulai berubah daripada tatanan dari jeruji, kawat berduri hingga menjadi minimalis berupa taman yang sangat ideal sekali untuk anak-anak. Nah, dari perubahan itu kita sudah adanya sekolah filial, kemudian kita lanjut kepada ekstrakurikuler, yang mana dulu nggak ada ekstrakurikuler, kita masukkan dari program peduli adalah pencaksilat dan pramuka. Dan kemudian kita juga pencaksilat kita buka cabang di sana sebagai salah satu ekstrakurikuler yang ada di LPKA. Nah, kemudian pramuka juga kita buat gugus depannya untuk anak-anak yang ada di LPKA. Lanjut kemudian kita juga melakukan pertemuan itu dalam arti pertemuan itu baik dari pertemuan keluarga
maupun pertemuan dari stakeholder. Nah, dari pertemuan stakeholder yang kita lakukan ini, itu mengajak pihak dari pemerintah maupun yang non-pemerintah untuk bisa berkontribusi di LPKA. Dalam arti berkontribusi ini dapat memenuhi hak-haknya anak yang belum dapat yang didapat oleh anak. Sepertinya layanan kesehatan, pendidikan, kemudian layanan identitas, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak. Nah, secara berangsur-angsur di tahun 2017 itu LPKA Palembang itu menjadi LPKA terbaik se-Indonesia. Nah, dari sejak itu kita mulai melakukan pembenahan apa sih kurang-kurangnya dan apa yang harus kita lakukan. Dengan pertemuan dari stakeholder tadi, semua pihak minimal yang kami ajukan supaya dia berkunjung, belum untuk melakukan kontribusi, yang intinya berkunjung, lihat dulu anak. Nah, setelah melihat anak, baru apa yang harus ia berikan dan apa yang harus ia lakukan terhadap anak. Itu yang kunci kami di depannya gitu. Berkunjung dulu terlebih dahulu, bantuan atau yang lainnya itu nomor belakang. Yang penting dia bisa melihat anak, itu intinya lebih baik. Saya menangkap bahwa terjadi perubahan yang awalnya itu benar-benar ya mungkin seperti bayangan orang-orang di film-film juga ya. Lapas yang sangat gelap, semuanya jeruji besi, dan kemudian karena adanya kalau saya bilang ini memang ada beberapa inisiatif dari petugas sendiri, kepala lapasnya juga, yang akhirnya sangat memiliki perspektif anak ya, kalau yang saya tangkap gitu, dan dia mulai mengikuti kaidah yang tercantum di dalam Undang-Undang SPPA, sehingga merubah bangunan yang begitu seram itu menjadi ya selayaknya bangunan buat anak-anak, yang begitu safari, yang ada taman-tamannya, yang ada kolam-kolamnya, dan juga ya terlihat seperti pesantren atau dormitori seperti itu. Dan juga Mas Manto boleh, dan satu yang ditekankan juga dari Mas Manto bahwa silahkan berkunjung dan kita akan melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana, dan orang-orang itu kemudian berbuat untuk melakukan sesuatu hal untuk memenuhi hak-haknya. Nah, saya mau nanya nih Mas Manto, ketika Mas Manto pertama kali berproses dengan anak-anak gitu, hal apa yang ini sebenarnya cukup pribadi saya tanyakan, hal apa yang membuat akhirnya Mas Manto, oh ya saya tergerak ini, harus benar-benar terlibat baik di sini dan saya harus berbuat ini, seperti itu Mas Manto. Oke. Jadi kalau secara pribadi saya melihat anak itu seperti melihat adik sendiri ya, dalam artinya begitu. Karena apa? Karena kita ibaratkan, jadi masa depan mereka itu mungkin lebih baik dan lebih maju, kemudian keberhasilan itu bisa dilihat dari mereka. Jadi anak-anak yang di situ tidak hanya mereka sebagai tindak kriminal yang keras, kehidupan yang keras, tapi kalau kita lihat secara mendalam, ada hal yang harus kita dalami, baik itu dari keluarga maupun dari diri si anak itu sendiri. Nah, makanya dalam kegiatan kami tidak hanya itu kebutuhan-kebutuhan dasar yang diterima oleh anak, tapi juga kebutuhan-kebutuhan bisa sebagai kegembiraan bagi mereka. Kita ajak mereka untuk melakukan rekaman di studio. Kita ajak pun, jadi aktivitas mereka pun tidak hanya di dalam, dan kita juga melakukan aktivitas di luar LPKA. Mengapa? Karena mereka ini, dia karena di dalam itu kepinginnya melihat dunia yang di luar, yang mereka tinggalkan, yang mereka belum melihat perubahannya. Maka kita juga pada saat itu pernah melakukan secara live di TVRI, kemudian melakukan rekaman di studio. Banyak kegiatan yang kita lakukan baik di dalam maupun di luar provinsi. Mungkin pertamanya kebanyakan orang memandangnya kayak yang seperti Kak Manto bilang atau Mbak Owa bilang tadi, kalau orang melihat anak-anak yang berada di LPKA itu semuanya anak-anak yang harus dilihat dengan sebelah mata. Tapi sebenarnya enggak gitu sih Mbak.
karena setiap sudut pandang seseorang terhadap anak itu kan berbeda-beda. Mungkin kami yang ada di LPKA ini nggak sepenuhnya itu kesalahan pribadi yang kami buat di sana. Mungkin ada berbagai faktor yang membuat kami bisa berada di sana. Kalau untuk kegiatan-kegiatan sendiri sih yang saya lakukan selama di LVKA mungkin sebelum menjadi LVKA itu namanya lapas anak itu mungkin kegiatannya suatu kegiatan yang membosankan. Tapi sejak berdirinya LPKA dan mulai ada masuknya PKBI, itu kegiatan mulai berangsur membaik seperti kayak adanya kegiatan tambahan, kayak ekstrakurikuler ataupun pelatihan-pelatihan yang lainnya yang digaungkan oleh PKBI. Dan untuk kecintaan saya sendiri terhadap dunia literasi sih sebenarnya saya bukan pecinta literasi, Mbak. Saya bukan anak yang gemar membaca, saya bukan anak yang gemar menulis. Tapi saat saya berada di LVKA, saya di sana merasa apa sih teman yang baik buat saya? Teman manusia, saya rasa mereka baik ketika saya senang, tetapi kalau saya susah, mereka tidak ada. Di situ saya berpikir, mungkin buku adalah sahabat terbaik saya saat itu. Saya mulai menyukai buku, saya mulai membaca buku, dan sampai akhirnya dari situ saya mencoba untuk menulis sebuah buku tentang kehidupan saya selama di LPKA ataupun setelah saya selesai dari LPKA hingga akhirnya saya sudah selesai, saya coba menggerakkan sebuah komunitas yang di bidang literasi untuk mengedukasi teman-teman yang masih berada di LPKA sampai saat ini. Dan juga saya mau bercerita bahwa ya nanti mungkin teman-teman jika ingin membaca buku dari Mimin itu juga ini, sangat Mbak, buku barunya ya, Mbak. Ini ada buku baru saya ya. Jangan lupa ada buku baru lagi ya? 2 ya? Wah, luar biasa. Ya. Karena yang saya sudah baca adalah buku yang Mimin buat. Yang waktu itu, ketika di LPKA itu buku yang pernah Mimin buat pertama. Dan saya udah baca. Ya. Dan ini yang kedua, ini apa judulnya Mimin boleh disebutin? Ini ada Dear Allah, rencanamu selalu terbaik. Oke. Dan ini juga udah dicetak ya? Dan ya, yang kedua ini apa? Ini judulnya buat seseorang aja, Mbak. Judulnya nama seseorang judulnya. Buat seseorang. Oke. Ya. Itu teman-teman yang juga Mimin lakukan selama dia di LPKA. Sembari juga sebenarnya Mimin aktivitas yang memang rutin dilakukan di LPKA itu biasanya ngapain aja? Yang memang itu dikerjain oleh semua anak-anak yang ada di LPKA. Kalau untuk yang sama komunitas ini ya, Mbak? Bukan, untuk semuanya yang memang kegiatan yang rutin dibuat oleh pihak di LPKA. Oh, kalau kegiatan yang rutin sih banyak sih, mulai dari mengaji, yang pasti yang mengaji itu selalu ada, Mbak. Mengaji, sekolah, kegiatan keagamaan ya, berarti ya? Iya, keagamaan, pramuka, dan keterampilan yang lainnya itu selalu ada sih. Untuk keadaan yang sekarang, Elena, itu memang beberapa tahun yang lalu itu masih ada banyak anak-anak yang ditaruh di dalam lapas ya, di dalam lapas. Tapi sekarang itu Dirjen Pas itu sudah punya peraturan khusus bahwa sekarang sudah ada LPKA di setiap provinsi. Jadi di 34 provinsi kita ini sudah ada LPKA. Tapi namun memang iya keadaannya LPKA ini ada yang sudah bangunan sendiri, seperti yang mungkin kalau Elena pernah lihat yang di Cinere itu sudah bangunan sendiri, sedangkan yang dulu yang waktu di Salemba itu masih satu bangunan dengan lapas dewasa, tapi selnya sudah berbeda. Jadi sebenarnya ketika LPKA ini berada satu bangunan dengan lapas, itu sebenarnya mereka sudah punya sel sendiri. Jadi tidak tergabung atau tidak satu kamar dengan teman-teman yang ada dengan napi dewasa. Itu sudah tidak. Nah, kendalanya itu sebenarnya apa sih? Ya ini kembali lagi sebenarnya ke provinsi masing-masing juga. Walaupun bagaimana, contohnya seperti yang di Jakarta ya, itu juga butuh waktu lama ketika kita melakukan juga proses advokasi bertahun-tahun kebutuhannya dan akhirnya bisa mendapatkan lahan yang cocok. Karena ini tidak hanya perkara banyak ya, lahan dan lain-lain, kesiapan, kebutuhan yang perlu dipersiapkan. Dan saya sangat setuju sebenarnya bahwa memang iya otomatis itu akan berbeda ketika anak memiliki bangunan khusus LPKA ataupun mereka tergabung dengan lapas dewasa walaupun berbeda sel. Aturannya menjadi berbeda dan juga kebutuhan fasilitasnya otomatis berbeda. Ketika dia memang sudah LPKA khusus bangunan, fasilitasnya pasti diperuntukkan buat anak. Kami juga sempat menemukan yang LPKA yang masih satu bangunan dengan bangunan lapas, itu ya fasilitasnya mereka harus berbagi gitu ya. Harus berbagi dan kadang juga
harus mengalah juga karena itu adalah lapas dewasa seperti itu. Nah, upaya yang kita lakukan, kita selalu melakukan upaya advokasi sebenarnya ke Kemenhukumham, dan Kemenhukumham juga sangat memprioritaskan itu, sehingga setahun belakangan ini dia sudah membentuk LPKA di di semua provinsi sudah ada. Nah, kendalanya memang ini balik lagi. Nah, LPKA ini kan adanya cuma di satu provinsi, itu cuma ada satu ya. Nah, tetap aja sih kalau misalnya kalau saya bilang masalah jarak dan kebutuhan dan kerentanan itu dapat diminimalkan, tapi memang iya membutuhkan proses untuk semua itu. Seperti itu. Nah, ibaratnya saya bisa sampaikan sekarang ke Elena bahwa sudah tidak ada sih sebenarnya, ibaratnya udah di setiap provinsi itu sudah ada LPKA-nya. Tidak seperti 2 tahun yang lalu yang masih tergabung dengan dengan orang dewasa gitu. Nah, untuk sekarang itu sudah ada bangunan khusus ataupun sel khusus untuk anak yang tidak bisa lagi bercampur aduk dengan napi dewasa. Seperti itu. Nah, saya mau ngambil contoh dulu satu di DKI. Nah, kemarin itu ada salah satu dampingan kita yang sudah lulus SMA paket di LPKA dan ingin untuk melanjutkan perkuliahannya. Karena dia juga sudah bebas ya, sudah bebas. Nah, ini sih yang saya sebutkan bahwa kedekatan dan program yang memang dilakukan oleh teman-teman remaja untuk teman-teman remaja, sehingga terbangun sebuah kepercayaan dan komunikasi yang baik. Dan juga teman-teman remaja PKBI itu tidak hanya masih berkontak baik ya dengan teman-teman yang di LPKA, baik ketika mereka sudah keluar. Nah, tahun lalu itu teman-teman dari teman-teman pendamping ya remaja PKBI itu membantu salah satu teman-teman LPKA untuk melakukan untuk mempersiapkan proses dia untuk mendaftar di kampus. Nah, itu biasa kan dia, aduh Kak, gimana ya caranya saya mau daftar kampus, memilih kampus, menemani dia untuk datang ke kampus. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu tetap kita lakukan untuk dia dapat melanjutkan sekolah. Nah, kalau untuk teman-teman ini sebenarnya kan umumnya dia sekolah paket dan dia akan selesai di LPKA itu sendiri. Tapi ketika dia keluar dan ternyata sekolahnya belum selesai, misalnya seperti itu, nah PKBI itu juga mengupayakan kegiatan reintegrasi. Maksudnya reintegrasi adalah kita tetap melakukan pemantauan terhadap anak-anak ketika dia juga sudah keluar di LPKA. Tidak hanya perkara sekolahnya, tapi juga kita mencoba untuk bagaimana kepulangan dia ke rumahnya, dan kita membantu dia untuk tetap mencek ya. Kalau saya bilang sih kita tetap berkomunikasi baiklah dengan anak-anak karena kedekatan tadi. Anak-anak itu cenderung untuk dekat dengan teman-teman sebayanya ya, kalau saya bilang dengan teman-teman remajanya, dan pola itulah yang sebenarnya yang PKBI bangun dengan menerapkan pendampingan antara remaja ke remaja atau peer to peer itu sendiri. Seperti itu. Intinya adalah bahwa sebenarnya di LPKA itu ada beberapa sistem pendidikan, ada namanya sekolah filial. Nah, sekolah filial ini adalah sekolah formal yang menginduk ke sekolah yang ada di luar, tapi guru-gurunya datang ke sana. Nah, mungkin nanti Grace bisa bantu, ada salah satu foto saya yang anak-anak lagi belajar pakai baju sekolah, dan ada gurunya, itu adalah sekolah filial yang ada di Palembang. Itu sekolah filial yang ada di Palembang, seperti itu fotonya, kegiatannya. Dan tapi memang ada juga di beberapa daerah yang juga membuka sekolah paket, mengingat bahwa mungkin ada beberapa anak yang dia itu masa tahanannya itu singkat, sehingga kalau dia mengambil sekolah filial itu mungkin tidak bisa selesai, tapi ketika sekolah paket itu dia bisa cepat untuk menyelesaikan pendidikannya, seperti itu. Jadi yang PKBI lakukan itu tidak hanya berhubungan dengan anak, tapi juga melakukan kegiatan bersama dengan petugas LPKA-nya itu sendiri. Karena hal ini sangat penting. Jika anaknya teredukasi, tapi pihak LPKA-nya atau petugasnya tidak teredukasi dengan baik tentang perspektif anak, itu otomatis sama saja dengan tidak gitu. Apa sih kegiatan yang dilakukan? Nah, biasanya kita melakukan ya semacam training, saya bilang ya kegiatan itu sharing dengan mereka. Kita namain itu kegiatannya Puha dan Puga. Nah, itu adalah kegiatan untuk memberitahu kepada petugas ini bagaimana sih sebenarnya kita harus berkegiatan dengan anak itu seperti apa, bagaimana kita memperlakukan anak, dan hak-hak anak itu apa aja, dan kenapa penting kita mengutamakan hak-hak anak. Seperti itu. Jadi kita ada kegiatan training bersama petugas. Nah, biasanya kita utamakan untuk petugas-petugas yang baru masuk ya, kayak yang kemarin itu ada yang baru menjadi petugas CPNS. Nah, itu kita langsung latih agar mereka juga langsung paham bahwa seperti apa sih sebenarnya kita harus berkegiatan dengan anak, perspektif anak itu.
seperti itu. Jadi ada pelatihan untuk petugas LPKA yang dilakukan oleh PKBI secara reguler setiap tahunnya. Nah, aku mau ngambil contoh aja satu, seperti yang di Bandung. Nah, di Bandung itu kita ngebangun, PKBI itu melakukan home visit biasanya ke keluarga-keluarga dan membangun, ikatan yang dekat antara keluarga-keluarga itu sendiri. Jadi kita biasanya ngumpulin keluarga-keluarga dari anak-anak ini dan kita membentuk sebuah forum yang kita sebut namanya forum keluarga. Nah, saya bisa ngambil contoh satu di Bandung, LPK Bandung itu ada namanya satelit keluarga yang mana mereka tuh sudah tidak membedakan lagi ini anak siapa, ini anak si A, anak si B atau anak si C. Jadi ketika mereka berkunjung anaknya itu dia juga akan ngasih tahu nih ke keluarga yang lain. Contohnya gini, kan banyak ya keterbatasan. Salah satu contohnya adalah jarak. Kayak yang di Bandung itu dari Garut itu harus berapa kali kabupaten dulu bisa sampai ke Bandung. Nah, bagi keluarga-keluarga yang dia keterbatasan ekonominya lemah, tapi dia pengen tetap mau menitipkan sesuatu buat anaknya, misalnya makanan atau jajan. Nah, melalui satelit ini mereka bisa menitipkan ke keluarga yang mau datang. Jadi misalnya keluarga yang dari Garut itu dari Tasik itu nitip ke keluarga yang di Garut, nanti keluarga Garutnya tuh yang berangkat ke Bandung kalau ada. Mereka punya forum tergabung dalam sebuah grup WhatsApp juga, nanti ngasih tahu, saya mau ke ini nih mau jenguk anak nih minggu depan, ada yang mau bareng nggak atau ada yang mau nitip sesuatu nggak? Nah, udah mereka akhirnya menitipkan makanan misalnya dan dibawa oleh keluarga A. Jadi ketika orang tua si A tidak bisa melihat secara langsung, keluarga si B akan melihat anak-anak itu semuanya. Prinsip mereka adalah anak kita bersama, gitu. Anak kita bersama. Jadi bukan ini anak saya, enggak, semuanya anak kita bersama. Itu salah satu contohnya. Dan itu dibangun dengan adanya kegiatan forum keluarga melalui kegiatan pemberdayaan yang PKBI lakukan, mendatangi keluarga-keluarga tersebut dan mengumpulkan mereka secara rutin. Seperti itu. Iya, di sini saya mau sampaikan karena anak-anak remaja ini tergabung dalam program remajanya PKBI itu dari semua kalangan. Jadi ada yang anak sekolah SMA, ada juga yang kuliahan. Tapi memang lebih banyak anak kuliahan di sela-sela waktu kuliahnya. Kalau untuk anak-anak sekolah itu ya di masa kayak Sabtu Minggu itu mereka datang ke sana dan berkegiatan. Sekali bahwa sampai saat ini belum ada LPKA itu belum punya ruang khusus untuk anak perempuan. Nah, kami juga sebenarnya sudah berkonsentrasi dengan ini dan beberapa kali juga mendiskusikan hal ini dengan Dirjenpas. Kendalanya adalah ini masalah kuota ya. Mereka bilang yang perempuan itu dikit, biasanya cuma 3, 2. Tapi kan tetap aja ya, dalam perhitungan kita mereka tetap membutuhkan perlindungan yang khusus dan tidak bisa dicampurkan dengan dewasa. Sampai saat ini memang masih banyak dicampurkan dewasa. Tapi saya bercerita sedikit, ini secara di level daerah, salah satu teman-teman CSO kita di Bengkulu itu juga sudah mulai hampir mendapatkan kesepakatan untuk menyediakan sel khusus untuk perempuan di LPKA-nya gitu. Jadi emang ada walaupun anaknya 3, anaknya 2, tapi kita tetap minta ada ruang khusus nantinya untuk perempuan tapi tetap di LPKA gitu, jangan di lapas dewasa. Dan PKBI juga dari tahun kemarin itu sudah mulai berbicara banyak dengan Dirjenpas berdiskusi perkara anak-anak perempuan ini seperti apa. Karena ketika dia di lapas dewasa sama dia akhirnya ngikutin lapas dewasa, aturan lapas dewasa tidak bisa mendapatkan hak anaknya seperti pendidikan dan yang lain-lain tadi. LPKA itu sebenarnya memang mereka difokuskan untuk membina anak di dalam LPKA. Tapi di luar itu ada namanya BAPAS, nah Badan Pengawas. Yang Badan Pengawas ini adalah yang bertugas untuk memperhatikan anak mulai dari proses dia mengikuti proses hukum ketika dia di dalam LPKA dan ketika dia nanti keluar. Nah itu adalah kalau secara fungsi itu adalah tugasnya BAPAS untuk melihat perkembangan anak-anak yang sudah keluar dari LPKA. Ya, nah ini sebenarnya upaya PKBI sekarang itu adalah penguatan di proses reintegrasinya, Mas Puput, gitu. Ya, salah satu yang PKBI lakukan adalah kita itu engagement dengan dinas sosial, karena bagaimana sebenarnya ya banyak dari anak-anak yang dia masih bingung gitu, ketika dia sudah keluar dari LPKA dia harus mengapain, dan dengan itu ini kita perlu PKBI membangun komunikasi yang baik sebenarnya dengan pihak di Kemensos ya, kalau secara nasionalnya, kalau di daerahnya itu dengan Dinsos.
seperti apa proses reintegrasi ini yang baik. Nah, tapi kalau secara lapangan kita melihat karena komunikasi yang baik tadi antara peer to peer ini, banyak dari anak-anak ini masih berkontak dengan teman-teman konselor kita gitu. Sehingga ya kita masih terupdate mereka di mana, mereka ngapain gitu. Bahkan kita juga masih contohnya seperti Mimin sekarang gitu, kita masih bisa berkontak gitu, nggak sama sekali lost kontak gitu. Ketika masih ada sesuatu juga Mimin mungkin bisa bercerita masih ngontak Mas Manto, oh iya saya sekarang kegiatannya ini, masih ada sesuatu juga masih ngontak, saya mau mengembangkan ini, seperti itu. Kalau secara kegiatan peer-to-peer-nya tetap berjalan, tapi kalau dalam level advokasinya PKBI itu berupaya untuk proses reintegrasi ini bekerja sama dengan Dinsos dan Kemensos dan Dirjenpas itu sendiri dengan jajarannya ya Bapas untuk pemantauan anak. Nah, saya mau ngambil contoh di Jawa Barat juga. Nah, di Jawa Barat itu kita punya contoh reintegrasi saat itu adalah ada satu remaja napi perempuan anak yang setelah dia keluar itu kita berkegiatan di PKBI dan kita bangun di sana mengikuti kegiatan-kegiatan di PKBI sih Mas. Jadi semacam kayak kalau saya sebut latkar. Jadi mereka latkar latihan kerjanya di PKBI. Itu salah satu yang bisa kita lakukan waktu itu. Kenapa? Karena memang belum terbangun, PKBI juga masih menjajaki ya, di saat itu menjajaki untuk dapat secara konkret membuat kegiatan dengan dinsos itu seperti apa. Akhirnya ya salah satu yang bisa PKBI lakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di PKBI, yaitu lembaga kita sendiri, PKBI, di mana anak-anak remaja ini dapat latihan kerja di PKBI, mengikuti kegiatan-kegiatan, menjadi relawan. Itu satu hal yang bisa dilakukan. Nah, memang reintegrasi ini lebih banyak kita lakukan di tahun ini, apalagi ketika COVID ini terjadi, banyak dari teman-teman kita yang juga harus dengan segera untuk dapat pulang ya ke rumah, sedangkan persiapannya mungkin belum penuh. Nah, hal yang PKBI tawarkan adalah yang pertama kita punya nanti itu namanya tuh hotline, di mana mereka tetap dapat menginformasikan ke PKBI atau menjadi layanan pengaduan bagi mereka terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu. Kita memantaunya dari sana. Kita memantau dari sana karena kebanyakan anak-anak ini kan yang LPKA itu terpusat di kota, sedangkan mereka berada di daerah-daerah yang jauh. Jadi kita menggunakan layanan nanti hotline pengaduan sehingga mereka bisa menginformasikan ke PKBI apa yang terjadi. Kalau aku pengen menghimbau saja kepada semua teman-teman muda yang ada di meeting kita saat ini, bahwa teman-teman di sana seperti Mimin sampaikan tadi, mereka itu sangat senang dengan kehadiran kita. Kita dapat berbuat apa saja, meskipun mungkin teman-teman tidak bisa datang ke LPKA, tapi mungkin bisa menyuarakan itu melalui segala media, karena itu memang kemampuan kita sekarang sebagai anak-anak milenial. Dan teman-teman juga nggak perlu terlalu muluk-muluk untuk memikirkan gue harus bikin apa ya, harus seperti apa ya, karena pada dasarnya mereka juga tidak membutuhkan sesuatu yang begitu muluk-muluk. Kenapa? Karena saya pernah ini saya selalu ceritakan bahwa saya pernah tanya, kamu tuh sebenarnya pengen apa sih gitu, kalau misalnya apa sih yang pengen kamu butuhin, itu nggak pernah mereka, oh saya pengen ini Kak, pengen itu, pengen makan ayam, pengen makan daging, enggak. Bahkan itu cuma bilang gini, Kak saya itu cuma pengen kalau makan itu ada cabai loh Kak. Nah, ada hal-hal simpel yang sangat sederhana yang membuat mereka sebenarnya bahagia di LPKA itu dengan kedatangan kita, dengan ya hanya untuk bercerita saja misalnya. Tidak perlu hal-hal yang begitu luar biasa, tapi kedatangan dari teman-teman atau himbauan dari teman-teman saja di luaran yang dapat mereka dengarkan itu sudah sangat membantu bagi teman-teman di LPKA. Jadi mari kita sama-sama untuk mengurangi stigma bagi anak-anak di LPKA, dan kita terus mensosialisasikan isu ini ke orang-orang di luar, agar orang-orang juga memiliki pemikiran yang baik buat anak-anak di LPKA. Sehingga hak-haknya mereka dapat terpenuhi, dan semua orang akan melek, pemerintah pun akan fokus juga untuk memberikan sesuatu buat mereka. Itu aja Mas Uput. Jadi saya mengajak para remaja, para generasi penerus bangsa, ya cobalah datang dan lihat teman-teman yang ada di LPKA. Jadi kita tidak hanya melihat spesiesnya, kita lihat dalamnya. Nah, setelah kita lihat dalamnya, apa yang harus kita lakukan terhadap generasi dan teman sebaya kita. Kita membuat mereka itu lebih nyaman, lebih semangat, lebih sangat antusias untuk mengikuti dan melanjutkan cita-cita mereka. Mari kita rangkul sama-sama, kita kerjasama. Kini tidak bisa dilakukan sendiri tanpa orang lain.